Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, kuasa bagi Engkau yang sudah melakukan karya terbesar untuk setiap kami. Kami yang dulu melakukan pelanggaran, Engkau jadikan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menebus setiap kami. Engkau memindahkan kami dari kerajaan kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Sehingga setiap kami bisa berkata, aku ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan. Kami merasakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami merasakan kedahsyatan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hingga hari ini kami merasakan Kau begitu luar biasa. Tiba saatnya kami berikan hati kami persembahkan hati yang terbaik untuk firman-Mu ditabur Tuhan. Supaya hidup setiap kami semakin naik di dalam Tuhan. Semakin mengalami leveling up di dalam Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Iman kami berkata, Engkau hebat. Iman kami berkata, Engkau dahsyat. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami, terobosi kami, sinari kami dengan firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, firman itu akan bertumbuh karena kami akan terus memperkatakan, merenungkan. Dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara-saudara yang siap mendengarkan firman, memperkatakan, merenungkan. Dan melakukannya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk teman-teman praise and worship yang semangat di pagi hari ini jam 7.30 sudah mengeluarkan suara yang luar biasa, permainan musik yang luar biasa. Senang bisa berjumpa kembali dengan keluarga Tuhan di MDC Lampung ini. Saya memperkenalkan kembali, pasti banyak sekali jemaat baru, jiwa-jiwa baru. Nama saya Adon Saptowo, saya hadir bersama istri saya Joyce. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Pak Gembala, Pak Kris, terima kasih. Ini sebuah kehormatan untuk saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan rindu untuk kita sama-sama punya iman yang meningkat. Punya iman yang bertambah, punya iman yang semakin kuat. Karena kita mengandalkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Pujian tadi berkata, imanku berkata Engkau hebat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bisa diandalkan. Oleh kuasa firman-Nya dia menjadikan seluruh alam semesta ini. Bumi di mana kita tinggal. Planet-planet, ada yang planet lebih kecil dari bumi, tapi ada planet yang jauh lebih besar dari bumi. Dan dibandingkan dengan matahari, bumi kita sangat kecil. Kita berpikir bahwa matahari yang Tuhan ciptakan dengan firman-Nya itu udah paling besar. Ternyata ada bintang-bintang lain di alam semesta ini yang jauh lebih besar dari matahari kita. Ada satu bintang yang sangat besar, namanya UY Scuti atau UY Scuti. Saya kurang paham bagaimana kita melafalkannya. Bintang itu adalah bintang yang terbesar, jauh lebih besar dari matahari saya dan saudara. Perlu 1.300.000 bumi untuk ada di matahari. Dan perlu berapa billion matahari, bola matahari untuk mengisi di bintang yang terbesar itu UY Scuti. Bumi udah kecil dibandingkan matahari, matahari dibandingkan bintang yang namanya UY Scuti jauh lebih kecil. Dan itu semua diciptakan Tuhan dengan kuasa firman-Nya. Tuhan yang kita andalkan, itu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan ucapannya. Maka kuasa firman Tuhan itu begitu dahsyat. Dan firman yang kita baca, baik itu di Alkitab kita maupun di handphone kita, atau firman yang sudah melekat di hati kita, merema di hati kita, firman yang di-broadcast oleh Bapak Gembala kita atau oleh siapapun, itu firman Tuhan yang sama, yang berkuasa, yang ketika Tuhan mengeluarkan kalimat dari mulutnya, jadilah alam semesta, jadilah segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Jadi begitu dahsyatnya Tuhan kita, makanya sangat bisa diandalkan.
badai diteduhkan. Mujizat dia lakukan, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki gak termasuk wanita anak-anak, sisa 12 baku. Air diubah menjadi anggur. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang mati dibangkitkan. Jadi pagi hari ini kita harus terus diingatkan bahwa memang kita punya masalah yang besar, kita punya masalah yang banyak, tapi kita perlu ingat seringkali masalah sukanya diomongin. Padahal Tuhan ingin hanya kuasanya, hanya kebesarannya, hanya kedahsyatannya yang kita perkatakan, yang kita bicarakan, yang kita obrolkan. Kalau boleh pakai bahasa gosip, gak perlu gosip yang lain. Gosip itu membicarakan, tapi mari kita bicarakan firman Tuhan. Supaya hanya firman Tuhan yang diagungkan, kuasa Tuhan yang diagungkan, dan itu betul-betul kita alami. Amin. Nah, saya rindu kita membaca sebuah kisah yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Tercatat seorang wanita yang orang tidak tahu namanya, tidak dikenal, bahkan dia sangat terpinggirkan, tidak punya posisi yang baik di dalam sosial masyarakat karena kondisinya yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dan pada masa itu setiap wanita yang mengalami pendarahan itu dianggap dianggap kotor, dianggap tidak layak, dianggap najis. Sehingga dia tertepikan, terpinggirkan. Kenapa? Setiap orang yang disentuh oleh wanita yang mengalami pendarahan, dia akan dianggap najis. Entah itu suaminya, entah itu anaknya. Siapapun yang disentuh oleh wanita yang mengalami pendarahan, itu dianggap najis. Jadi dia betul-betul orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Tetapi Alkitab mencatatnya. Karena wanita ini mengandalkan kuasa Tuhan. Kita akan buka dari Matius 5 ayat 25-34. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. BPJS, asuransi, harta benda, semua sudah dipakai. Kalau zaman sekarang semua sudah dipakai. Mungkin juga sampai ke pinjol, kita nggak tahu. Tapi semua harta bendanya sudah habis. Ayat 26 ini perlu dicatat untuk menggambarkan diri. Nggak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Kristus. Mau kuasa asuransi, mau kuasa uang tabungan kita, harta benda kita, mau punya koneksi rumah sakit yang hebat, dokter-dokter hebat, dicatat di ayat 26. Semata-mata untuk mengatakan pada saya dan saudara, hanya kuasa Kristus yang harus kita andalkan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, dan lihat malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini yang luar biasa. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Maka firman Tuhan hari ini judulnya adalah sentuhan yang mengubahkan. The touch that transform. Ayat berikutnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perlu kita catat ya, seketika itu juga, instantly, sekejap mata, seketika itu juga untuk memberitahukan kepada saya dan saudara. 12 tahun dia menderita sakit penyakit dan disembuhkan Tuhan oleh kuasa Tuhan. Seketika itu juga. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya pada bingung. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kalau Bapak Ibu sempat lihat film tentang Tuhan Yesus atau The Chosen di Netflix atau di mana tuh The Chosen itu? Oh, The Chosen TV ya.
kita bisa melihat penggambaran pada saat Tuhan Yesus sedang menuju ke kepala rumah ibadat Yairus. Banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus karena orang-orang itu ingin merasakan jamahan Tuhan Yesus dipulihkan, merasakan mujizat, dan juga mungkin ingin melihat Tuhan Yesus dekat. Jadi begitu banyak orang. Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya. Dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi dia menyampaikan kesaksian, testimoni. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." 12 tahun. Artinya kita bisa katakan pada saat Tuhan Yesus di bumi ini berusia mungkin 20 atau 21 tahun. Wanita ini sudah mengalami sakit penyakit itu. Pada Yesus berusia 20 tahun. Dan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke kepala rumah ibadat Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sekarat, seorang gadis berusia 12 tahun. Luar biasa Alkitab ya. Pada saat berikutnya Yesus akan menyembuhkan, membangkitkan gadis 12 tahun. Dan ini ada wanita yang mengalami sakit penyakit Bapak Ibu. 12 tahun. Ada berita sukacita, ada pengharapan untuk saya dan saudara. Bila Bapak Ibu dan saudara pernah atau saat ini masih mengalami satu kelemahan. Dan itu sudah dialami bertahun-tahun. Berita baiknya adalah dari Markus 5 ayat 25-34. Hei, ada seorang wanita yang mengandalkan kuasa Kristus dan percaya dengan sepenuh hati. Dia disembuhkan seketika itu juga. Amin. Seluruh harta bendanya dihabiskannya. Artinya gak ada yang bisa menolongnya. Para tabib hebat, para dokter hebat. Kenalan-kenalannya, oh di sana saya pernah disembuhkan, dokter ini hebat. Wah di sini sinsanya luar biasa. Wah di sini fisioterapinya bagus. Tapi itu semua tidak menyembuhkan. Hanya Tuhan Yesus saja. Nah kita belajar bagaimana Yesus mengangkat kisah wanita ini. Di mana kehidupannya mengalami leveling up Bapak Ibu. Seperti tema kita tahun ini. Hidupnya meningkat dalam segala hal. Tidak hanya kesehatan saja. Yang kita baca di sini terlintas adalah kesehatan. Dari 12 tahun dia sakit, kemudian dipulihkan. Nah kita mau belajar bagaimana iman wanita ini kepada kuasa Kristus yang dahsyat. Yang pertama, wanita ini selalu memberi makan kepada rohnya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bisa dibantu tolong di skip. Dia memberi makan kepada rohnya. Feed your faith. Memberi makan kepada imannya. Memberi makan kepada rohnya. Dengan cara apa? Meditasi firman. Selama 12 tahun yang dia perkatakan mungkin kepada dirinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia gak bisa disentuh oleh orang. Mungkin orang tidak bisa berbicara dengan dekat. Kalau ada sahabat-sahabatnya masa lalu mungkin dianya akan menghampiri si wanita ini. Menguatkan mungkin. Tapi selama-lama mungkin ada orang yang sudah tidak menguatkan dia kembali. Karena sudah belasan tahun. Mungkin tidak mengatakan kepada dirinya lagi. Tidak mengencourage lagi. Tapi wanita ini senantiasa memberi makan kepada imannya. Berita-berita yang menguatkan dia. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 12 tahun dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia tidak berduka dengan kondisinya. Dia tidak melihat masalahnya. Aku masih berdarah, tidak. Tapi dia terus mengisi hari-harinya dengan meditasi firman. Merenungkan firman dan memberi makan imannya dengan berita tentang Kristus. Lihat,
Di Markus 5 ayat 27a jelas dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau katanya banyak itu berita-berita, news, berarti ada S-nya. Dia tidak hanya cukup sekali, tapi dia memberikan asupan yang banyak kepada imannya. Berapa banyak Bapak, Ibu, saya dan saudara setiap hari memberi makan kepada iman kita, kepada roh saya dan saudara. Dia mendengar berita tentang Kristus yang banyak menyembuhkan orang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan itu didengar oleh dia. Oh, di kolam Bethesda, Yesus menyembuhkan. Oh, Yesus mengusir orang yang kerasukan setan. Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Dan itu didengarnya. Bagi dia itu sebuah pengharapan akan kuasa Kristus untuk diandalkan. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan, merenungkan, itu meditasi firman Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Feed your faith, memberi makan kepada iman saya dan saudara. Siang dan malam, Alkitab begitu jelas. Dimensi waktunya, ukuran waktunya disampaikan. Siang dan malam, berarti kapan saja, di mana saja, anytime. Beri makan tubuh saya dan saudara, tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita dengan firman Tuhan. Ada sebuah quote yang luar biasa. Terkadang kita bingung, tapi quote ini menjelaskan kepada saya dan saudara. Most Christian feed their body 3 hot meals a day, and their spirit 1 cold snack a week. And they wonder why they so weak in faith. Banyak orang Kristen atau kita semua itu selalu makan biasanya sehari 3 kali. Dan kalau makan mungkin kita suka memanaskan makanan kita suka makanan panas. Makanya dikatakan 3 hot meals a day. Kita makan sehari 3 kali. Supaya badan kita kuat, supaya kita gak lemas, supaya kita full energi dan untuk melakukan berbagai aktivitas. Tetapi kita gak pernah kasih makan roh saya dan saudara. Cuma sekali seminggu, dan buzzword mengatakan di sini itu cuma makanan kecil yang dingin, makanan ringan, bukan makanan berat. Karena cuma seminggu sekali dan cuma 1,5 jam sampai 2 jam pada saat ibadah kita memberi makan roh kita. Tapi kemudian kita bingung, kenapa iman saya lemah? Tanpa menyadari bahwa iman kita tidak pernah diberi makan seperti cara kita memberi makan kepada tubuh kita 3 kali sehari. Bayangkan, obat aja ada takarannya. Sehari 2 kali, sehari sekali, setelah makan, bla bla bla. Makan siang, makan pagi, makan malam. Tetapi untuk iman kita yang penting, kita kadang-kadang tidak memberikan prioritas utama untuk kebutuhan iman dan spirit kita. Tetapi wanita ini begitu luar biasa. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan selama 12 tahun itu dia tekun merenungkan firman, memperkatakan firman, membaca firman, mendengar firman. Mungkin dia sedang ada di rumahnya sendirian. Tiba-tiba ada seorang yang lewat di rumahnya membicarakan firman. Dia bersemangat untuk mendengar. Firman apa yang ku dengar? Oh, Yesus di sana. Yesus sedang menyembuhkan. Lalu seketika dia mendengar, Yesus akan melewati tempatnya. Yesus akan melewati kotanya. Imannya semakin dikuatkan. Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang kita bisa pelajari dari wanita mengenai pendarahan 12 tahun ini? Ketika dia membaca firman Tuhan, dia mengimajinasikan. Ini caranya kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, meditasi firman Tuhan. Mengimajinasikan firman itu membayangkan firman. Selama 12 tahun, tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-12 mungkin dia belum disembuhkan. Tapi hari demi hari dalam tahun-tahun itu dia membayangkan kalau dia disembuhkan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku
aku sembuh. Dia membayangkan dia disembuhkan, dia membayangkan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia membayangkan dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, dia mungkin membayangkan bagaimana Tuhan Yesus melewati daerahnya, sehingga dia mengimajinasikan, membayangkan. Kalau kita baca firman Tuhan, harus seperti itu, seperti seorang anak kecil baca komik mungkin cuma hitam putih. Tapi ketika dia baca buku cerita, baca komik, buku cerita itu, karena saya salah satu orang yang suka baca buku cerita pada saat masa kecil. Dan apa yang saya baca itu tergambar, terimajinasi, maaf saya pakai kata bahasa liar. Karena gambarnya biasa, terbatas, tapi saya tuh bisa membayangkan, wow seperti ini, oh, luar biasa, keren banget ini. Komik Tintin segala macam, itu imajinasi. Kita mengimajinasi firman itu, ya dan amin. Dan karena firman itu ya dan amin. Kalau kita baca firman, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bayangkan, Yesus ada dalam saya dan saudara, dia tinggal dalam saya dan saudara. Dan dia berikan ketenangan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bayangkan itu. Bayangkan kalau waktu Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap menggendong engkau. Bayangkan kita seperti digendong Tuhan. Itu akan menguatkan saya dan saudara. Dan setelah kita mengimajinasikan, maka kita akan melibatkan emosi kita. Kita akan merasakan lebih dalam. Mengerti maksud saya? Waktu kita baca cerita atau sesuatu, atau lihat film atau apa yang kita lihat di televisi, di screen, atau di iPad, atau di handphone kita, maka emosi kita akan terlibat. Karena kita melibatkan emosi kita. Jadi bukan sekedar, oh gitu dramanya. Tapi coba ibu yang suka drama Korea mungkin bisa sambil nangis karena melibatkan emosi. Tapi bapak cuma lihat, apa sih? Gini aja ditonton. Gak libatin emosi. Ibu-ibu kayak istri saya gitu, romantis banget sih. Saya cuma, romantisnya di mana sih? Coba. Karena saya gak melibatkan emosi saya. Gak mengikuti dari awal seri itu. Tapi barang siapa yang mengikuti sesuatu dari awal dan melibatkan emosi, maka dia akan merasakan. Dan waktu merasakan, kita masuk ke tahap berikutnya adalah kita akan mengakui firman itu. Yes, firman itu buat saya. Dia akan mendeklarasikan, memproklamirkan seperti wanita ini. Asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia udah di tahap itu, dia akan mendeklarasikan terus everyday. Karena itu saja yang dia bisa lakukan dan dia mengandalkan kuasa Tuhan. Asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Sambil menguatkan imannya, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan imannya dikuatkan karena dia mendengar kata-kata iman yang dia perkatakan sendiri. Dan waktu dia terus mendeklarasikan, itu akan mendorong saya dan saudara, iman yang kita perkatakan, untuk kita action, melakukannya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, selama 12 tahun dia setia melakukan firman meskipun belum terlihat hasilnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia tahu iman itu seperti itu. Iman itu bukan yang hanya terlihat, tapi iman itu justru di Ibrani 11 ayat pertama, bukti dari segala sesuatu yang belum wanita ini lihat, tapi dia memperkatakannya terus menerus dengan setia. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Dia melakukan firman tahun demi tahun di masa penantiannya. Maaf, masih mengeluarkan darah, masih mengambil kain yang baru yang bersih untuk melap, untuk mengeringkan. Basah lagi, dia keringkan lagi. Tapi di saat yang sama dia berupaya menghentikan pendarahannya dengan kain demi kain, dengan apapun. Dia terus setia melakukannya. Tahap yang ketiga yang luar biasa adalah dia konsisten percaya, sama dengan setia tadi. Tetapi dia mengatakan gini, konsisten mengatakannya. Konsisten percaya, konsisten mengatakannya. Tidak hanya percaya saja, tapi dia mengatakannya. Audible, melafalkannya.
Di Markus 5 ayat 28 jelas dikatakan, Bapak Ibu Saudara kasih, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Sebab katanya, tapi di Amplified Bible katanya itu dituliskan for she kept saying. Ini past tense yang berulang. Jadi terus mengatakannya, kalau diterjemahkan yang benar harusnya. Sebab wanita ini terus mengatakannya. Terus menerus mengatakannya. Selalu mengatakannya. Berarti gak cuma satu kali. Dia berulang kali. Dan mengatakan. Jadi gak cuma percaya di hati. Dia mengatakan. Kalau kita baca di Matius 17 ayat 20. Yesus mengatakan dalam firman ini. Ia berkata kepada mereka. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja. Kamu dapat berkata. Jadi iman perlu diperkatakan kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Dan kamu dapat berkata. Maka kita perlu mengerti, memahami kenapa wanita ini dipakai Tuhan dahsyat di dalam kesaksian hidupnya selama 12 tahun. Karena dia mengerti formula dari iman. Iman itu percaya di hati, tetapi juga memperkatakan lewat mulut. Saya ulangi sekali lagi. Iman itu percaya di hati akan kuasa Kristus, percaya di hati akan firman Tuhan yang dibaca itu ya dan amin. Percaya bahwa Yesus sanggup dan akan menggenapi setiap kata-kata firman-Nya. Dan ditambah memperkatakan lewat mulutnya. Amin. Kita dicerahkan pada pagi hari ini bahwa iman kita percaya di hati dan kita perlu memperkatakannya. Roma 10 ayat 8 sampai 9. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini contoh ya tentang iman keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, berkata dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah memanggilkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini contoh iman keselamatan, percaya di hati dan kita memperkatakannya lewat mulut. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ini lebih jelas. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Jadi sekarang jangan cuma gini, aku percaya dalam hati kok. Aku punya iman kok. Tapi Tuhan ajarkan, perkatakan iman yang ada di hatimu. Perkatakan iman yang kau percayai. Oleh bilur Yesus segala penyakitku telah disembuhkan. Itu yang saya imani. Treatment saya masih dilakukan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk tulang saya. Yang dokter katakan osteopenia. Setiap 3 bulan saya masih melakukan injeksi. Secara medis iya. Tapi secara iman saya akan mengatakan, oleh bilur darah Yesus tulangku telah disembuhkan. Dan saya memperkatakannya. Tulang, engkau telah disembuhkan. Lutut, dulu gak bisa menekuk. Lutut, engkau disembuhkan. Medis gak apa-apa kita ikuti. Kita ikuti aturan main medis. Tapi aturan main kerajaan sorga kita harus lakukan. Imani dan perkatakan. Karena apa? Lihat Bilangan 14 ayat 28. Kalau Bapak Ibu belum pernah mendengar kebenaran firman ini. Ini firman Tuhan yang dahsyat di Bilangan 14 ayat 28. Maaf. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ini Tuhan yang mengatakan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu.
Amin. Saya ulangi sekali lagi. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan akan melakukan apa yang kita perkatakan, tentunya yang sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan apa yang diperkatakannya. Sesuai dengan apa yang difirmankannya. Perkatakan, jangan cuma simpan di hati. Cukup kayak di hati, Kak. Aku kalau ngomong tuh kayaknya gak enak didengar sama orang lain tentang iman. Kan sungkan. Apalagi kita minoritas. Perkatakan. Dengan mulut yang percaya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup kita itu tergantung dengan kata-kata yang menghidupkan yang keluar dari mulut kita. Atau dengan kata lain, kita juga bisa mati atau kita menurun kondisi hidup saya dan saudara kalau yang kita perkatakan itu sesuatu yang kurang baik. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maksudnya gini, kenapa ada hukum gema di sini? Hukum gema selalu gini, hello, 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 hello. Pasti sama gak? Hello, hello, Adon, Adon, gak mungkin. Adon, Pastor Chris, Pastor Chris, Pastor Chris. Itu kita langsung lari ya ini. Wah ini hari Jumat apa ini? Karena yang kita dengar pasti sama dengan apa yang kita lontarkan. Selamat pagi, selamat malam. Kaget itu kita pasti. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Itu gema. Maka apa yang kita katakan lewat mulut saya dan saudara dengan hati yang percaya itu yang akan kita terima. Makanya jangan pernah maaf. Pesek anak siapa ini, si pesek, jangan ya, jangan. Kita menggemakannya. Better. Brad Pitt banget sih kamu, cakep banget ya. Contoh aja, mari perkatakan hal yang baik. Dasar bodoh anak siapa sih, bandel banget kamu. Makanya di sekolah kami tidak diizinkan ada kata-kata buruk kepada setiap anak. Gak ada namanya labeling anak. Dia bandel miss, dia cerewet miss, dia gak fokus, gak boleh. Kami selalu mengatakan hal yang positif. Contoh buat anak yang fokusnya perlu dibantu. Oh, dia bukan tidak fokus, tapi dia sedang mengobservasi, dia sedang tertarik mengeksplor banyak hal di sini. Kadang-kadang dia butuh 1 menit di tempat ini, lalu dia mengalihkan perhatiannya 1 menit ke tempat lain. Beda kan dengan gak fokus anaknya, negatif. Tapi kalau dia punya ketertarikan banyak kepada banyak hal, lebih positif. Sehingga anak itu akan dipulihkan Tuhan. Kalau memang dia mengalami hal yang perlu dipulihkan. Lewat apa? Lewat apa yang kita gemakan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang stop deh ngomongin masalah. Kita tuh suka kalau cerita, kalau komsel itu masalah, ya enggak? Iya Ceng, suamiku itu loh Ceng. Ceritanya masalah. Masalah memang perlu diceritakan. Tapi lebih baik, lebih banyak porsinya tentang firman Tuhan yang kita perkatakan. Mulailah kita stop mengatakan masalah dan mulai mengatakan kepada masalah kita perkataan iman. Seperti wanita tadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Hai pendarahan, nanti kalau Tuhan Yesus lewat, aku akan jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia gak mengatakan lagi ke orang lain, aku udah 11 tahun, aku udah 11,5 tahun. Ini masuk tahun ke-12. Tapi dia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. 3 hal yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara terkasih. Dari wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Meditasi firman itu penting. Makanya saat teduh itu penting. Waktu doa itu penting. Sekarang begitu banyak media. Kita bisa dengarkan khotbah Pastor Chris lewat YouTube. Kemarin saya dengerin sempat khotbah Pastor Chris beberapa minggu yang lalu. Kita bisa dengar khotbah dari khotbah yang baik. Tentu kita juga perlu filtrasi ya, perlu tuntunan Roh Kudus untuk mana khotbah yang baik yang menguatkan saya dan saudara. Kita bisa baca apapun untuk menguatkan iman saya dan saudara. Intinya adalah beri makan imanmu. Yang kedua, setia lakukan firman apapun kondisinya. Karena iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kalau belum terjadi, namanya juga iman, dasar dari apa yang belum kita lihat. Konsisten, percaya dan mengatakannya.
Amin. Kita belajar wanita ini mengalami kehidupan yang meningkat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh kuasa Kristus dia mengalami leveling up di imannya. Kesehatannya menurun, keuangannya habis, tapi imannya leveling up. Dia meningkat. Imannya nggak ikut turun sama keuangannya yang turun. Imannya nggak turun sama kesehatannya yang turun. Imannya justru semakin rising up. Kesehatan menurun, iman meningkat. Amin. Yang kedua yang luar biasa. Dia mengalami transformasi atau perubahan identitas. Leveling up di identitas. Mungkin bisa dibantu. Leveling up identitas, identity. Yang tadinya bukan siapa-siapa karena Alkitab tidak mencatat. Bukan namanya bukan Maria, bukan Elizabeth, tapi wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tetapi waktu setelah di kerumunan itu dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Itu bukan karena Yesus merasa cuma ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Bukan cuma pengen tahu siapa, tapi Yesus itu kan maha tahu. Yesus tahu selama 12 tahun wanita ini terpinggirkan. Selama 12 tahun wanita ini gak dihormati. Selama 12 tahun wanita ini gak punya posisi di status sosial di masyarakat. Maka waktu Tuhan Yesus katakan siapa yang menjamah jemaahku, itu tujuan Yesus gini. Ingin menampilkan dia, ingin mengangkat hidupnya, ingin memberikan spotlight. Bukan untuk menyalahkan karena dia menjamah Yesus. Karena kan orang-orang tahu dia itu mengalami penderitaan 12 tahun dan gak boleh jamah siapapun. Maka orang yang dijamah akan najis, bukan itu. Tapi Yesus itu ingin mengangkat kehidupannya. Merubah status sosialnya. Merubah identitasnya dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang. Dia mengalami leveling up. Kemudian tanpa nama, tapi dalam bahasa Inggris luar biasa. Kalau lihat filmnya luar biasa. Yesus memegang kedua pipinya dan anakku, my daughter. Bayangkan, dari bukan siapa-siapa dipegang, Yesus berlutut dan anakku. Langsung diberikan status. Seperti anak yang hilang langsung diberikan jubah, cincin yang baru. Wanita ini langsung diangkat. Orang-orang yang tadinya tahu, ini kan najis, ini kan nggak kudus. Tapi sama Yesus, anakku. Orang-orang mungkin bertanya, siapa dia? Kok dipanggil my daughter? Anakku, apakah dia anak Tuhan? Dan Bapak Ibu, Yesus menggunakan kata daughter di perjanjian baru. Memanggil orang dengan daughter. Itu pertama kali kepada wanita ini. Nanti buka Alkitab bahasa Inggris. Kemarin saya buka, daughter. Yesus memanggil orang daughter ini pada wanita yang mengalami 12 tahun. Jadi dia mengambil leveling up. Dengan kata lain gini, Yesus gini, ini bahasa sekarang nih. Lu pada yang kemarin gak menghormati dia, yang menganggap dia najis, yang tidak ngajak ngobrol dia, tidak menghargai dia. This is my daughter. Dia mengalami leveling up hidupnya. Dia gak perlu lagi bersembunyi. Kalau mungkin mau ke Indomaret atau Alfamart. Dia langsung, aku yang disembuhkan Yesus kemarin. Aku anaknya. Itu leveling up, Bapak Ibu yang terkasih. Berita baiknya adalah dengan kuasa Kristus. Tidak hanya merubah kesehatanmu. Tapi merubah identitasmu. Merubah status sosialmu. Engkau anaknya. Amin. Kesehatannya juga diubahkan. Kita next ke berikutnya. Pendarahan 12 tahun yang dia disembuhkan. Dan yang utama adalah terjadi transformasi kerohaniannya, yaitu spiritualnya. Kita buka slide yang terakhir. Dari orang yang berdosa, dia menjadi orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih. Karena Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakit. Amin. Meditasi firman, renungkan firman, siang dan malam. Perkatakan itu kepada anak-anakmu, pada waktu engkau makan, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau di perjalanan, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau di halte bis, pada waktu engkau di angkutan umum, pada saat engkau ikut maraton, omongin firman Tuhan. Pada saat engkau dimanapun, pada saat coffee time, pada saat apapun. Setia melakukannya, konsisten akan firman dan perkatakan, maka kuasa Kristus akan mengangkat hidup saya dan saudara, mengubahkan kesehatanmu, mengubahkan keuanganmu, mengubahkan segala sesuatu yang kau rindu, diubahkan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. That could not hold you. The veil torn before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are way to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful
name it is, the name of Jesus. Kuasa-Mu tak tertandingi Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa-Mu menciptakan segala sesuatu. Kuasa-Mu mengatasi segala sesuatu. Sakit, penyakit, kelemahan, kekurangan, bahkan dosa. Kuasa-Mu mengatasi segalanya Tuhan Yesus. Bahkan kuasa-Mu mengalahkan maut. Kuasa-Mu yang kami andalkan Tuhan. Kami mau belajar seperti wanita yang mengalami penderitaan 12 tahun ini. Terus mengandalkan kuasa Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Terus percaya kepada perkataan Tuhan. Dan menjaga imannya. Memberi makan imannya. Setia kepada perkataan-perkataan Tuhan untuk dilakukan. Dan dia terus konsisten. Percaya dan konsisten mengatakan. Kami mau belajar untuk stop membicarakan atau menceritakan tentang masalah hidup kami. Tapi mulai hari ini kami akan mulai mengatakan kepada masalah kami. Mengatakan kepada kesulitan kami. Tentang firman Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Kalau wanita ini hanya menggapai, menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Dan seluruh kehidupannya diubahkan. Maka kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan. Ketika kami terus berkait sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Maka kuasa Tuhan yang dahsyat akan terus bekerja di hidup kami. Kami mungkin saat ini belum melihat. Tapi kami mau belajar bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk leveling up hidup kami. Di tahun 2025 kami akan terus bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dan mampukan seluruh jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh Tuhan melakukan menghidupi firman ini dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.